Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan atau channel edukasi diskusi hukum. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah mengenal sengketa proses pemilihan umum. Untuk pertemuan pertama atau video pertama yaitu tentang penetapan daftar calon tetap atau DCT. Kita simak penjelasannya. Pemeriksaan sengketa proses pemilihan umum ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat dengan Perma nomor 5 tahun 2017. Nah, di sini nanti kita akan bahas terkait dengan khusus terkait dengan daftar calon tetap atau DCT. Di sini yang dimaksud dengan sengketa proses pemilihan umum ini disebutkan di dalam Perma yaitu sebagai sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara, pemilihan umum antar partai politik, calon peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPD kabupaten kota, atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU. KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Selanjutnya, gugatan sengketa proses pemilihan umum ini adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik, calon peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden, keputusan KPU provinsi, KPU kabupaten kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi ini pengertian-pengertian ini tadi ada di dalam Perma. Bisa dilihat lebih lanjut. Sekarang kita lihat, yaitu kewenangan mengadili sengketa proses pemilihan umum ini atau SPPPU ini adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Kita lihat ya, apa sebenarnya objek sengketanya. Objek sengketa proses pemilihan umum ini yaitu keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu. Yang kedua, keputusan KPU atau KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPD kabupaten atau kota, atau keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, di sini sudah jelas sengketanya, dan yang kita bahas hari ini adalah penetapan calon tetap, daftar calon tetap atau DCT. Apakah nanti ada orang yang ketika disahkan itu sebagai calon daftar yang bisa dipilih oleh masyarakat sebagai kontestan dalam pemilihan umum, itu nanti itu yang akan menjadi objek sengketanya. Nah, kita lihat jangka waktu pengajuan gugatan sengketa proses pemilihan umum di PTUN. Tadi di sini adalah tentang penetapan calon tetap atau DCT, yaitu akan diumumkan tanggal 3 November 2023. Nah, terus kapan ini pengajuan gugatannya atau ya, paling lama 3 hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU. Jadi dari 3 hari ini akan apa namanya di paling lama 3 hari ya sejak penetapan keputusan KPU. Jadi setelah keputusan KPU diumumkan paling lama 3 hari itu bisa mengajukan gugatan. Nah, sekarang permohonan gugatan ini kemana? Jika terjadi tadi keberatan dari penetapan KPU tadi tentang penetapan daftar calon tetap tadi, ada anggota legislatif ternyata dia keberatan, dia tidak loloskan sebagai daftar calon tetap, dia bisa mengajukan permohonan sengketa pemilu ini ke Bawaslu. Ini aturannya pasal 26 ayat 2 per Bawaslu nomor 9 tahun 2022. Silahkan mengajukan ke Bawaslu.
Selanjutnya, setelah pendaftaran pemohon ini dari Bawaslu tadi, nah, tanggal 8 November 2023. Jadi ada tanggal 8 November 2023 pendaftaran permohonannya ke Bawaslu. Jadi pemeriksaan dan putusan di Bawaslu adalah 12 hari sejak permohonan diterima. Jadi ada jangka waktu 12 hari sejak permohonan ini diterima. Nah, lihat di pasal 37 ayat 3 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Putusan Bawaslu di sini diagendakan tanggal 23 November 2023. Di sini diajukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu diajukan gugatan ke PT UN. Jadi ketika tanggal 23 November 2023 ini putusan Bawaslu masih aja ada orang yang keberatan dari penetapan daftar calon tetap tadi, dia sudah ada waktu 5 hari kerja setelah dibacakan untuk mengajukan gugatan ke PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Dasarnya yaitu pasal 471 ayat 2 Undang-Undang Pemilu junto pasal 3 Perma nomor 5 tahun 2017. Nah, sekarang gugatan diajukan ke PT UN. Itu di sini karena ada kasih waktu 5 hari kerja dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 November 2023. Waktu pendaftaran gugatan adalah hari kerja dan jam kerja. Satu minggu tadi. Nah, pihak yang mengajukan yaitu diajukan oleh pihak melalui advokat atau kuasa hukum atau perorangan dapat mengajukan secara elektronik atau ekot di tempat kedudukan tergugat. Jadi pihak yang keberatan tadi bisa maju sendiri atau pakai pengacara. Kalau maju sendiri itu dengan perorangan, kalau pakai pengacara pendaftaran dengan ekot di mana diajukan ke tempat kedudukan tergugat. KPU-nya ada di mana? Disitulah itu diajukan gugatan. Nah, untuk perorangan ini bisa langsung ke kantor PT UN. Jadi kalau orang per orang tidak harus selalu ekot. Jadi dia bisa datang langsung ke kantor PT UN. Kalau pakai ekot ini harus punya namanya akunnya dulu, aktivasi akun dulu ke pengadilan setempat, sudah aktifasi didaftarkan sebagai pengguna ekot, baru bisa mendaftar. Tapi kalau advokat sudah otomatis dia punya akun untuk langsung daftar secara ekot. Ini pendaftaran elektronik ekot itu maksudnya. Nah, kelengkapan dokumen apa yang dibawa? Yaitu dalam mengajukan gugatan ini dilengkapi dengan alat bukti yang dibukti materai berupa keputusan objek sengketa. Jadi dibawa keputusannya, contohnya keputusan KPU tentang daftar calon tetap. Ada yang keputusan KPU dan daftar tetap, dan putusan Bawaslu yang tadi tidak Anda sepakati, kan ada keberatan ke putusan DCT tadi ada keberatan ke Bawaslu ada putusan dia tetap Anda tidak mendapat, maka itu mengajukan gugatan. Itulah dokumen yang harus Anda siapkan selain dokumen-dokumen yang lainnya atau bukti-bukti yang lain.